ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا مشايخنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى الإمام الشجاعي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai masih Aina ya. Oke. Allahu Akbar. Kemarin kita baru membahas sebagian dari ain, di mana yang kita bahas sebetulnya baru makna jisimnya dan sebagian makna al-hayyiz atau al-kaun indal mutakallimin, yang terbagi menjadi 4: al-istima', al-iftiraq, kemudian al-harokah was sukun. Ya. Nah, cuman kita belum membahas makan itu apa makan. Makan itu sendiri apa? Yang disebut makan atau tempat itu apa tempat? Kan ain kan definisinya falasifah kemarin husulul jismi fil makani, kan begitu? Husulu al-jismi fil makan. Kemarin kita baru bahas jisim, ya kan? Jisim indal falasifah, ya kan? Jisim indal falasifah itu mayak bilu atau qabilun lil ab'ad ats-tsalatsah, itu kan? Di mana apa namanya? Syaratnya apa syaratnya? Al-mutaqati'ah 'ala zawaya al-qa'imah. Terus indal siapa lagi? Mu'tazilah bagaimana, dan terus terakhir indal mutakallimin. Itu yang kemarin agak banyak kita bahas mengenai jisim. Nah, makannya sendiri belum kita bahas. Oke. Sekarang kita bahas makan. Apa itu makan? Al-makan secara lughah. Secara lughah makan itu artinya maudhi'u husuli syai'. Maudhi' husul asy-syai'. Maudhi'u husuli syai', tempat di mana husul, tempat husulnya sesuatu. Ini sulit nerjemah husul, itu sulit. Karena ini sudah semacam menjadi satu istilah begitu. Husulnya atau ya bertempatnya sesuatu, letak di mana sesuatu itu ada, kira-kira husul itu ada gitu aja. Makan itu secara lughah adalah letak di mana asy' sesuatu itu ada. Oke. Nah, definisi makan ini sendiri nanti ada bermacam-macam ta'rifnya atau definisinya. Dan ini yang panjang sekali beliau bahas. Bahkan sampai akhir nanti beliau sebetulnya hanya membahas ta'rif definisi makan serta perdebatannya. Oke. Nanti secara umum dibagi menjadi 2 ta'rifnya ini. Yang pertama ta'rif menurut ahli hadzal fan, atau ta'rif menurut para manatiqah atau apa namanya, ahli ilmu-ilmu akli, ilmu-ilmu rasional. Kita sebut aja ahlu hadzal fan, ahlu hadzal fan, gitu aja, ahlu hadzal fan. Berarti memasukkan ya mutakallimin ya falasifah. Mutakalliminnya ya termasuk Mu'tazilah juga, ya termasuk Asy'ariyah juga. Manatiqah masuk semua. Mutakallimin sudah masukkan manatiqah. Oke. Nah, ini nanti yang lain ini berarti tetap ulama juga, tapi para ulama yang non ya bukan ulama hadzal fan, berarti ulama fan yang lain, ulama fikih, ulama lughah misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini nanti ahlu hadzal fan setidaknya membagi menjadi 2.
Yang pertama, makan itu disebut sebagai as-suthu. Makan adalah as-suthu. Suthu itu berarti lebar, permukaan. Nah, itu dia, permukaan sesuatu. Permukaan sesuatu. As-suthu. Yang kedua, makan itu disebut sebagai al-bu'du. Al-bu'du, al-ab'ad, dimensi gitu saja. Al-bu'du, dimensi. Nanti akan kita jelaskan satu-satu. Pertama kita bahas yang pertama dulu. Menurut yang pertama, ketika makan itu disebut sebagai as-suthu, maka nanti berarti hubungan antara al-mutamakkin dengan al-makan. Mutamakkin berarti sesuatu yang bertempat. Dengan al-makan, makannya itu sendiri, hubungannya adalah mumasah. Mumasah. Apa itu? Coba kita takrifkan dulu, definisikan dulu. Menurut yang pertama, ini indal falasifah. Falasifah Masyaiyin. Masih ingat Masyaiyin? Masyaiyin. Aristo. Terus kemudian Ibnu Sina juga. Ibnu Sina dan Al-Farabi. Oke. Apa ta'rif menurut mereka? Ta'rif menurut mereka adalah makan itu as-suthul batin. As-suthu al-batin. Al-hawi al-mumas lis-suthil zahir minal muhwa. Syuf. Apa ini maksudnya? As-suthul batin. Apa tadi as-suthu? Permukaan. As-suthul batin, permukaan dalam. Jadi tempat adalah permukaan dalam. Al-hawi, yang meliputi. Al-mumas, yang menyentuh. Maka tadi ala sabilil mumasah. Lis-suthil zahir, menyentuh apa? Menyentuh permukaan luar. Minal muhwa, dari sesuatu yang al-muhwa itu berarti yang bertempat di situ. Perhatikan. Misal, saya tanya, tempatnya teh ini di mana? Tempatnya teh. Kalau tempatnya teh. Teh ini bertempat di mana? Gelas. Kalau menurut definisi ini bukan di gelas. Teh ini bertempat di dalam. Jadi gelas ini punya as-suthul zahir wa suthul batin. Betul? Suthul zahirnya gelas ya ini. Suthul batinnya gelas mana? Ya dalamnya ini. Yang menyentuh si muhwa itu tehnya atau mutamakinnya. Yang menyentuh tehnya suthul zahir atau batin? Batin. Maka kita katakan tempatnya si teh itu ya hanya suthul batinnya ini. Suthul batinnya ini. Maka kita katakan as-suthul batin. Yang namanya tempat makan itu adalah as-suthul batin. Al-hawi al-mumas. Coba perhatikan, suthul batinnya gelas ini dia hawi, meliputi, melingkupi, al-mumas, menyentuh langsung. Menyentuh apa? Menyentuh lisuthul zahir, bagian zahir. Teh ini yang ujung-ujung teh ini yang melingkar ini yang menyentuh suthul batinnya gelas itu disebut suthul zahir. Jadi as-suthul batin, tempat adalah as-suthul batin, permukaan dalam. Al-hawi yang menyentuh, al-mumas yang menyentuh langsung. Lisuthul zahir, permukaan luar. Permukaan luarnya apa? Menyentuh permukaan luarnya apa? Minal muhwa, menyentuh permukaan luarnya muhwa atau al-mutamakin. Atau si tehnya ini. Bisa dipahami ya? Oke, coba kita pakai contoh yang lain. Misal, saya katakan ini. Misalnya, spidol ini sekarang makannya di mana? Makannya di mana? Oh, di jari. Enggak. Nah, coba anggaplah ini anggaplah nggak ada jari saya. Berarti tempatnya di mana nih? Udara semua ini. Enggak. Hanya di bagian-bagian udara yang menyentuh suthul batinnya udara, yang menyentuh pada suthul zahirnya si spidol ini. Berarti ya tempatnya ya hanya sekitaran sini saja. Hanya sekitaran sini saja. Misal ada ya ini misal ini spidol ini saya masukkan di dalam teh. Dalam teh ini saya masukkan. Separuh, saya masukkan separuh. Maka di mana letak makannya si spidol ini di mana? Di tehnya. Di bagian batin tehnya di dalam.
Hah? Yang Iya. ya kan gitu. Ha. Yang nempel di. Ada 2 tempat berarti. Oh. Karena kan saya katakan ini nyemplungnya setengah kan? Oh. Nyemplungnya setengah. Berarti bagian Oh, iya. yang Bawah. bawahnya ini tempatnya atau makannya adalah di bagian teh yang Nempel. bukan semua tehnya ya, Iya. yang menempel pada bagian lohirnya si spidol ini. Adapun bagian atasnya yang tidak menempel pada teh, berarti dia udara ini yang menempel. Enggak semuanya, hanya yang menempel saja. Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, ini disebut sebagai disebut sebagai tempat atau al-makan ala sabilil mumasah. Ala sabili al-mumasah. Cuk. Kenapa kok dikatakan bahwa tempatnya itu hanya as-sudhul zahirnya saja, as-sudhul batinnya saja? Kenapa coba? Misalnya saya masukkan ini ke dalam teh. Cemplung begini. Terus saya katakan tempatnya spidol ini di mana? Ya di tehnya. Kenapa nggak tehnya? Kenapa nggak tehnya? Atau segini aja, gini. Ini ya. Teh ini tempatnya di mana tadi? Gelas. Oh. Yang Bagian dalam gelas, permukaan dalam gelas. Permukaan dalam gelas ini. Sudhul batinnya gelas. Kenapa nggak kita katakan dalam gelas saja? Karena nggak semua sisi gelas karena Ya bener gitu, cuman maksudnya jawabannya bukan gitu. Jawabannya adalah karena sekarang saya tanya, makan itu jauhar apa arot? Ayo, makan itu jauhar apa arot? Arot loh, ini kita bahas arot ini. Makan itu arot, bukan jauhar. Lah gelas itu jauhar apa arot? Jauhar. Sehingga kita nggak bisa ketika makan kita anggap arot, berarti yang arot itu bukan gelasnya, tapi sutuhnya. Maka kalau saya tanya misalnya, ini buku ini jauhar apa arot? Buku jauhar. Tapi permukaan buku arot. Semua buku ini arot. Permukaannya ini arot. Permukaan ini arot. Tapi jauharnya bukunya sendiri itu apa? Jismun tabi'i. Jismun apa? Jismun tabi'i. Bisa difahami ya? Oke. Nah, ini tadi menurut Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tadi menurut siapa? Menurut falasifah masyai'in, yakni Aristoteles dan diikuti oleh Ibnu Sina juga Al-Farabi. Pendapat yang kedua mengatakan yang namanya tempat itu makan itu bukan sutahnya, tapi al-bu'du, dimensinya. Syuf. Yang mengatakan dimensi nanti yang mengatakan al-bu'du atau nama lainnya al-faragh. Ada 2. Yang pertama masih menurut falasifah, tapi falasifah bukan masyai'in, tapi isyraqiyin, Plato. Yang kedua menurut mutakallimin. Kita bahas yang menurut falasifah dulu. Apa itu al-faragh atau al-bu'du sebagai tempat, sebagai makan? Menurut falasifah apa menurut falasifah? Menurut falasifah adalah bu'dun mawjudun yang fudun fihi al-jismu binufudhi bu'dihi al-qa'im bihi fi dhalikal bu'd bihaitsu yantabiqu alaihi. Oke. Coba. Ini agak sulit ini. Coba. Al-bu'du tadi kita katakan apa? Dimensi. Kita katakan apa? Dimensi. Oke, dimensi. Maujudun yang dia maujud. Yang fudhu fihil jismu binufudhi bu'tihi al-qa'im bihi. Coba sekarang. Badan kita, jisim kita ini apapun ya, jisimnya meja, jisimnya buku, jisimnya spidol ini, ada dimensinya nggak? Ada dong, ada dimensinya. Ya kan? Al-bu'du itu kan al-ab'ad ats-tsalatsah itu loh. Apa? Al-bu'du itu apa? Al-ab'ad ats-tsalatsah, at-tul wal 'ard wal 'umq. Jadi setiap jisim yang dia menerima apa? 3 dimensi itu tadi. Panjang, lebar, sama tinggi atau kedalaman. Nah, coba. Jisim kita punya ab'ad atau punya dimensi. Jisim apapun punya dimensi. Berarti posisi jisim itu sebagai mutamakin kan? Makannya menurut falasifah ini juga
punya ab'ad dan dia maujud. Jadi menurut falasifah nih, ab'ad ini nih, ab'ad dimensi-dimensi yang kita lihat kosong ini sebetulnya dia maujud dan punya ab'adnya, punya dimensinya, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Maka makan menurut falasifah ini atau menurut falasifah Isyraqiyin ini adalah makan itu adalah dimensi yang maujud. Berarti ini dikatakan maujud nih, dikatakan dimensinya maujud, yang fudufi atau faragh, kehampaan, ruang hampa, kehampaan yang maujud, yang fudufihil jismu, di mana makan ini atau al-ab'ad ini atau dimensi ini dia bisa melebur pada jisim binufudhi bu'tihi, dengan sebab meleburnya bihinya ini kembali kepada jisim, dengan sebab atau nufud itu apa ya, masuk gitu aja gampangnya kita artikan masuk aja dah. Jadi tempat adalah dimensi yang dapat dimasuki oleh jisim, di mana dimensi itu nanti bisa menyesuaikan keadaan dimensi jisim yang masuk di situ. Ini ya misalnya spidol ini kan punya dimensi dia. Tempatnya itu adalah dimensi. Ini misalnya masih kosong nih. Ini dianggap bu'dun maujud. Ini spidol ini adalah jisim dan dia punya ab'ad. Ketika saya pindah spidol ini ke sini, maka makannya spidol ini apa? Makannya spidol ini adalah al-bu'dul maujud yang tadi di sini, yang dia sekarang makan ini menyesuaikan dengan ab'adnya atau menyesuaikan dengan dimensinya si siapa? Spidol. Jadi paham maksudnya? Ya. Coba gini. Saya yakin kalian belum paham. Kalau kalian merasa paham itu ilusi. Coba perhatikan. Misal. Karena ini memang harus agak mikir. Coba menurut mutakallimin, kan sudah berkali-kali saya ulang bahwa menurut mutakallimin yang namanya makan itu kan faragh mauhum. Jadi tempat yang faragh, yang kosong, tapi kekosongan itu mauhum. Mauhum itu artinya apa? Mauhum itu hanya ada pada imajinasi kita, khayal kita, atau apa yang kita lihat mauhum saja. Karena hakikatnya tidak ada ruang yang betul-betul kosong. Di udara ini kelihatannya kosong, tapi ada udara, ada oksigennya, ada apalagi airnya, ada airnya. Ya kan? Kadar udara itu kan punya apa? Punya kadar air. Ada jauharnya berarti. Tapi di pandangan kita dia kosong. Ini menurut mutakallimin. Tapi kalau menurut falasifah enggak, memang betul-betul kosong. Betul-betul kosong. Dan dia maujud kekosongan. Yang maujud bukan kosongnya ya. Ruang ini, faragh ini maujud. Faragh kekosongan ini, maksudnya enggak ada kekosongan itu berarti dianggap tidak ada jauhar sama sekali. Jauhar yang ini ya, jauhar. Yang ada jauhar mujarrad. Nah, itu dia. Jadi kekosongan ini adalah jauhar mujarrad. Yang kalau misalnya ditempati oleh jisim tertentu, maka nanti jauhar mujarrad ini akan berubah bentuknya seperti bentuknya apa? Jisim yang menempati. Contoh paling gampang ini, coba. Teh ini, dia jauhar bukan? Jauhar. Anggaplah teh ini adalah ruang hampa, faroghnya. Anggap. Teh ini ruang hampa. Saya masuki ke dalam teh ini misalnya garam atau gula, larut nggak? Sekarang saya tanya, gulanya tempatnya di mana? Di tehnya, di dalam teh. Di dalam teh, tehnya ini kan kita anggap tadi ruang kosong kan, kita anggap ruang kosong atau ab'ad dimensi yang jauhar mujarrad. Lah sebelah mana misalnya? Gulanya sebelah mana? Ya gulanya itu sudah menyesuaikan tempat dengan tehnya dan tehnya menyesuaikan tempat dengan gulanya. Bingung kan? Atau nggak usah gula misalnya di dalam teh di dalam minuman itu biasanya ada karena nanti kalau gula itu nanti kan dia melebur. Dia melebur. Ya nggak melebur apa misalnya? Hah? Kacang bisa. Oh jangan. Nanti sama aja kayak gini. Oh, okay. Yang oksigen, di dalam setiap air itu kan ada oksigennya ya. Ya kan? Air itu kan punya oksigen. Dan oksigen dalam air itu tidak menyatu sebetulnya.
nggak menyatu seperti tadi, tidak larut seperti gula tadi. Ada oksigennya ada, dan bisa diekstrak kira-kira begitu. Makanya kan ada air oksigen kan? Loh ya kan ada air oksigen. Oksigennya, nah itu kita tanya oksigennya tempatnya di mana? Ya di air itu. Di mana? Sudah menyatu dengan air tersebut. Oksigennya sudah menyatu dengan air tersebut. Dan airnya itu tentu saja tidak semua air ya, hanya yang yang menjadi tempatnya si oksigen itu. Sehingga menurut falasifah adalah ketika ada jisim misalnya di udara ini, saya pindah ke sini misalnya, maka nanti hakikatnya si jisim ini atau jauhar ini atau jisimnya spiral ini, dia sudah menyatu dengan tempat yang ada di sini, menyatu dengan tempat yang ada di sekitarnya ini. Dia menyatu dengan tempatnya dan dia maujud. Masalahnya dia katakan dia maujud. Bisa dipahami nggak? Lah ini menurut siapa? Menurut falasifah Isyraqiyin. Coba kita lanjut dulu, nanti tengah-tengah kita coba ulang lagi, siapa tahu paham. Nah yang terakhir ini menurut mutakallimin. Kalau menurut mutakallimin yang namanya makan itu sesederhana apa? Al-faragh, al-mauhum. Jadi ya semua faragh, semua kekosongan atau semua kehampaan yang kita anggap hampa, kholak itu ya, ruang hampa, itu hakikatnya ada jauharnya. Faragh itu hanya mauhum saja sebetulnya. Sehingga nanti konsepnya, nah ini dia. Maka nanti kalau ini tadi as-sudhu ini, kalau misalnya makan itu kita anggap sebagai as-sudhu, maka nanti hubungan antara makan dengan mutamakin hubungannya mumassah. Tapi kalau bu'dun maujud, dimensi yang wujud, dimensi yang dia wujud, hubungan antara makan dengan mutamakin itu nanti apa? Hubungannya adalah al-mudakhalah. Apa? Al-mudakhalah ala sabili al-mudakhalah. Jadi memang mudakhalah itu saling menyatu memang. Mudakhalah saling menyatu begini. Mirip kayak tadi yang saya bilang, antara air saya masuki dengan gula. Gulanya itu apa? Tadakhul. Tadakhul pada air. Jadi dia bertempat pada dimensi air tersebut. Oke, ala sabilil mudakhalah. Lah kalau faragh mauhum, maka dia nanti bukan ala sabilil mudakhalah, bukan juga mumassah, tapi dia ala sabilit tawahum saja. Jadi yushghilul jism al-faragh yushghiluhu al-jism ala sabil at-tawahum. Jadi ada ruang kosong yang yushghiluhu al-jism, yang disibukkan, yang yushghiluhu al-jism, yang ditempati oleh jisim. Tapi ditempatinya itu ala sabili tawahum, kekosongan itu hanya kekosongan yang sifatnya tawahum. Bisa difahami nggak maksudnya? Maka nanti dari sini kalau kita menggunakan konsep falasifah Isyraqiyin, ini kan Isyraqiyin, menggunakan pemaknaan makan versinya Isyraqiyin seperti Plato, maka tidak mungkin makan itu berupa madi, berupa materi. La yakunu madiyan. Nggak mungkin berarti makan itu berupa materi. Kenapa? Kalau sampai dia berupa materi, karena kalau sampai dia berupa materi, maka nanti akan terjadi tadakhul mudakhalah antar satu materi dengan materi yang lain, tanpa menambah volumenya atau tanpa menambah masanya, dan itu mustahil. Seperti misalnya ini loh, saya tempatkan di sini spiral ini, bertambah nggak volumenya? Nggak bertambah. Volumenya kekosongan ini tidak bertambah, sehingga tidak mungkin dia berupa materi. Kalau sampai berupa materi, terjadi tadakhul antar satu materi dengan materi yang lain. Walaupun sebetulnya tidak mungkin juga selain materi. Ini semuanya salah ya. Ini konsepnya falasifah, nanti dibantah. Konsepnya falasifah yang pertama, kedua, semuanya dibantah. Tapi ala kulli hal seperti ini. Oke.
Nah, kalau makannya itu berupa satoh, bentar. Allahu Akbar. Ya, langsung saya terangkan yang terakhir aja. Kalau menurut ghairu ahli hadzal fan, berarti bisa ahli fikih, bisa ahli balaghah, atau bisa ahli lughah, terserah. Makan itu simple, lebih simple. Apa itu makan? Ma yamna'u syai' minan nuzul. Apa? Ma yamna'u syai' minan nuzul. Segala sesuatu yang mencegah sesuatu yang lain untuk jatuh, menahan dia dari kejatuhan. Maka kalau saya tanya misalnya, tempatnya gelas ini di mana? Ya di atas meja, di sekeliling meja ini. Yang menyangga gelas ini dari jatuh itu apakah semua meja? Enggak, hanya ini saja. Maka nanti kalau misalnya di atap sini misalnya, nah ini misalnya di sini. Saya taruh ini. Mana tempatnya ini? Tempatnya penghapus ini. Nah, hanya di ujung spidol saja, bukan semua spidol. Hanya yang menyangga saja. Sehingga nanti ada sesuatu yang nggak punya tempat. Apa itu? Burung di udara. Burung di udara ada nggak yang menyangga? Nggak ada yang menyangga. Sayapnya lah, sayap itu bukan, nggak bisa dikatakan makan. Dia terbang, maka burung di udara itu tidak memiliki tempat. Mafhum ya? Mayam nausy' minan nuzul. Sehingga orang yang karena syarat sahnya sholat itu adalah harus fi makanin tohirin, dan definisi makan itu mayam nausy' minan nuzul, maka orang yang sholat di pesawat itu nggak sah karena dia tidak mustaqir, ghairu mustaqir alal ard. Kenapa? Enggak dihitung tempat dia berdiri Apa? di pesawat, permukaan di dalam pesawat itu Harus di bumi. harus Iya. Al ard, mujarrad ard. Anda Syafi'i. Apa? Anda Syafi'i aja. Indah Syafi'iyah. Oke, coba kita baca ininya beliau. Berarti burung yang bertempat ketika terbang menurut definisinya falsafah. Menurut definisi falsafah ya. Menurut kita juga iya. Menurut mutakalimin juga iya, kan mutakallim faragh mauhum. Ya sudah, berarti tempatnya si burung itu ya faragh yang mauhum ini tadi. Faragh yang mauhum. Bukan ala sabilil mumasah, bukan ala sabilil mudakhalah, tapi ala sabilit tawahhum. Coba kita baca dulu ya. Terakhir kita sampai di mana? Amal makan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa alam annal makan lughatan mawdi'u kauni syai' wa huwa husuluhu. Makan adalah secara bahasa lughatan mawdi'u kauni syai' ai wa huwa husuluhu. Tempat atau keadaan sesuatu. Mawdi' yartakizu alaihi syai' bisa juga. Tempat sesuatu itu menetap. Nah, tempat sesuatu itu menetap. Wa huwa husuluhu, yakni husulnya si syai', keberadaan si syai' tersebut. Tempat si syai' itu berada. Nah, husul itu artikan berada gitu aja atau ada gitu. Yudzakkaru, dia dibentuk mudzakkar, yakni makan itu kan bentuknya mudzakkar. Fayujma' ala amkinatin, maka kalau mau menjamakkan bentuknya amkinah, makan menjadi amkinah. Wa yu'annats bil ha', kalau mau dibentuk muannas maka didatangkan hak taknis, fayuqalu makanah, sehingga menjadi makanah. Waqtalafu ini faedah lughawi aja. Waqtalafu fi haqiqatihi istilahan ala thalathati aqwal. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Hakikatnya si makan itu ada 3 qaul inda ahli hadzal fan. Waqtalafu fi haqiqati istilahan ala thalathati aqwal. Ada 3 qaul yang menerangkan hakikat makan secara istilahi. Faqila yang pertama huwa as-sudhul batin al-hawi al-mumas lis-sudhidz zahir minal muhwa. Ya, as-sudhul batin, permukaan bagian dalam. Al-hawi, yang dia meliputi atau menjadi tempat. Al-mumas, yang dia menyentuh langsung, mumasah, menyentuh langsung. Menyentuh apa? Lis-sudhidz zahir, permukaan luar. Permukaan luarnya apa? Permukaan luar minal muhwa, permukaan luarnya sesuatu yang disentuh atau ditempati. Atau sesuatu yang menempat. Wasudhu indahum, sutuh menurut mereka itu apa? Sudhu indahum aradun halun fil jismi muta'alliqun bi atrafihi. Nah, jadi yang namanya sutuh itu ya arad. Ya kan saya bilang tadi. Ya enggak? Ini buku ini, kitab ini adalah jauhar. Yang arad itu apanya? Permukaannya, satuhnya. Satuh itu arad.
gelas ini jauhar, tapi permukaan gelas, permukaan dalamnya gelas itu arad. Ya aradun halun, yang dia halun, menempat, ya hal dengan mahal, halun fil jismi, menempat pada jisim, berarti jisim menjadi mahalnya. Muta'allaqun bi atrafihi, yang berkaitan berkenaan dengan atrafnya. Atraf itu ya permukaan, ujung-ujungnya, ujung-ujung jisim. Jadi permukaan jisim, atraf itu ya permukaan atau ujung-ujungnya jisim. Duna amaki, bukan umuknya, bukan kedalamannya. Karena kalau sudah akmak, maka nanti dia sudah jadi jisim apa? Tabi'i. Mafhum ya? Kenapa? Nah, waqila, ini pendapat yang kedua. Waqila huwa bu'dun ay imtidadun. Bu'dun yakni imtidad. Mawjudun. Ini menurutnya siapa nih? Isyraqin, falasifah Isyraqin. Mawjudun yang fudu fihil jismu. Di mana yang fudu fihil jismu, dia disibukkan atau terisi begitu, fihi di dalamnya al jismu jisim. Bu'dun apa tadi bu'dun? Dimensi. Yang mawjudun, yang dia wujud, yang fudu fihil jismu, di mana dimensi itu disibukkan atau terisi oleh jisim. Binufudhi bu'dihi, karena terisinya si jisim, terisinya dimensinya jisim, al-qa'im bihi, dimensi yang ada pada jisim tersebut. Jadi saya bilang tadi, jisim itu punya dimensi, kemudian dimensi yang menjadi tempat itu juga punya dimensi. Jadi antar tempat dengan jisim keduanya punya dimensi, kedua dimensi ini apa? Menyatu. Jadi yang terjadi adalah tadakhulul ab'ad. Apa? Tadakhul al-ab'ad. Ab'adnya si jisim dengan ab'adnya si apa tadi? Ab'adnya si makan ini saling apa? Nufud atau tadakhul. Fi dzalikal bu'di. Bihaitsu yang topik alaihi, sekiranya si makan ini yang topik menyesuaikan alaihi. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan ab'adnya si jisim. Tentu saja ala sabilil mudakhalah. Wakilah huwa mafrudun mauhum. Lah ini menurut mutakallimin. Mafrudun yakni huwa yang namanya makan itulah mafrudun mauhum ai bu'dun mauhumun atau al-faragh al-mauhum. Wa hadzal qaul lil mutakallimin. Lah qaul yang terakhir ini qaulnya siapa? Mutakallimin. Wal qaulani qablahu lil hukama, dan dua qaul sebelumnya itu menurut hukama falasifah. Langit itu jauhar apa? Kenapa? Langit itu jauhar. Repot juga nih. Langit itu kalau menurut siapa dulu nih? Yang kamu sebut langit itu apa coba saya tanya? Awannya atau langit? Loh, jangan cuma langit, karena kalau secara sains itu kan yang disebut langit itu kan sebetulnya apa ya? Yang kamu misalnya langit itu bisa kamu anggap sebagai atmosfer, misalnya atmosfernya bumi, misalnya begitu. Kalau yang kamu maksud atmosfer ya berarti dia jauhar. Atmosfer jauhar. Langit itu apa? Langit itu di bawahnya matahari atau di atasnya matahari? Menurutmu di atas matahari? Ya, semua yang di atas bumi. Semua yang di atas bumi yuk. Semua yang di atas bumi, ya matahari juga gitu kan. Ya udah itu kan di atasnya bumi kan ada galaksi, ada macam-macam. Jadi itu jauhar-jauhar semua itu. Jauhar-jauhar semua. Ya ini jauhar lah, jauhar. Langit itu jauhar. Yang kamu sebut langit itu jauhar. Oke. Allah. Wah, nggih. Terus wa fil mawaqif, dalam mawaqif dijelaskan al jismu mungtabikun ala makanihi. Yang namanya jisim itu mungtabik ala makanihi, senantiasa sesuai dengan tempatnya. Faka'annahu mali'un lahu, maka seolah-olah jisim tersebut mali'un lahu, memenuhi tempat tersebut, mengisi ruang tersebut secara penuh. Mungtabik itu menyesuaikan, sesuai. Makanya saya bilang yang kemarin ini sebenarnya penjelasan lanjut dari kemarin, di mana beliau menjelaskan makan itu atau ain itu ada berapa? Ada dua, ya kan? Ada ain hakiki dan ada ain majazi. Ain hakiki itu adalah ain yang memang ain tersebut mutamakinnya itu apa? Memenuhi semua ain. Semua yang disebut ain. Berarti kalau gelas teh ini ya berarti memenuhi semua gelas. Tapi kalau majazi dia tidak apa? Tidak memenuhi. Seperti misalnya saya di rumah, apakah tubuh jisim saya memenuhi rumah? Tentu saja tidak. Wal makan muhitun bihi mamluun minhu. Dan yang namanya makan itu senantiasa muhitun bihi, mengelilingi atau meliputi bihi, meliputi jisim, mamluun minhu, dipenuhi oleh jisim. Wala yutasawwur illa bil mulaqah. Maka yang namanya jisim,
Yang namanya jisim dengan makan itu harus mulaqah. Karena kan mali. Jisim hakiki makan hakiki loh ya. Yang namanya makan hakiki itu harus apa? Maliun. Yang namanya memenuhi, harus memenuhi. Kalau memenuhi berarti apa? Mulaqah, harus mulaqah. Mulaqah berarti hakiki. Ya, mulaqah itu berarti hakiki. La mulaqah ini ada dua macam, imma bitamam wa imma la bitamam. Yang bitamam itu yang saya sebut tadi mudakhalah itu loh. Ala sabil mudakhalah itu bitamam. Imma bitamam yang pertama, bihaitsu idza furidu juz'un minal mutamakkin yafrudu bi izaihi juz'un minal makan. Syuf, ini yang saya bilang tadi mudakhalah. Apa itu bitamam? Mulaqah bitamam itu adalah sekiranya kita asumsikan juz'un minal mutamakin, bagian dari si mutamakin, jisim yang bertempat ini. Yafridu bi izaihi juz'un minal makan. Dia kita asumsikan akan senantiasa merupakan bagian dari makannya. Bagian dari mutamakin adalah bagian dari makannya. Karena mudakhalah. Jadi kalau saya tanya misalnya, makannya ini mana makannya? Makannya pensil ini. Ya di bu'dun yang sudah tadakhul pada ab'adnya si ab'ad yang kosong yang sudah tadakhul pada ab'adnya si jisim ini. Gitu loh. Makannya di sini. Batas itu doang berarti? Iya, sebatas ini aja. Tapi yang ala sabilil apa? Mudakhalah. Yang pertama tadi ala sabilil mumasah, yang menyentuh saja, bagian luarnya saja. Bagian luarnya. Kalau ini enggak. Jadi dia seolah-olah mudakhalah. Maka nyontohkan paling enak itu ya tadi itu. Gula dimasukkan ke air. Kalau minyak nggak bisa ya pakai contoh. Minyak hitungannya Bisa juga. ya? Lah ini aja bisa mudakhalah loh. Lah ya, ini pulpen ini itu dikatakan mudakhalah juga. Kalau yang dimasukkan ke air. Ya sama, dimasukkan ke air juga sama, bisa teh bisa. Tapi saya ingin ngasih gambaran sesuatu yang betul-betul mudakhalah sampai nggak kelihatan. Oh. Jadi kalau misalnya, kalaupun ini ya pulpen pensil ini saya masukkan ke dalam teh, maka nanti bagian yang kemasukan teh itu, yaitu yang mudakhalah juga dia, mudakhalah pada makannya. Oke, waqila bu'dun ay imtidadun mawjudun yang fudhu fihi al-jismu bi nufudhi bu'dil qa'im bihi fi dzalikal bu'd. Jadi nufudh bihait yang topik aneh udah. Waqila mana tadi? Waqila balik nah toh. Wa imma bitamam, imma bitamam. Bihaitu idza furidu juz'un minal mutamakkin yafrudu bi izai juz'un minal makan. Au bil akas, atau dibalik juga bisa. Dibalik juga bisa. Jadi kalau misalnya saya tanya, mana tempatnya si ruang ini? Tempatnya ada pada pensil ini, pulpen ini. Gitu loh. Tempatnya ada pada pulpen ini. Jadi, ini sama kayak mumasah juga sama, syuf. Mumasah juga sama. Misal, saya tanya, kan mumasah tadi kita hanya membahas Yang bagian luar. permukaannya saja kan. Kalau saya tanya di mana tempatnya pulpen ini, maka kita akan jawab tempatnya adalah menurut pendapat pertama tadi ya, Aristoteles, Ibnu Sina dan Al-Farabi. Tempatnya pulpen ini ada pada permukaan dalamnya udara-udara katakanlah yang menempel pada zahir pulpen ini. Zahir pulpen ini. Itu tempatnya di situ. Tempatnya di situ. Bisa juga kita balik. Di mana tempatnya udara yang ada di sini? Nah, kalau dibalik berarti yang jadi zahir dan batin kita balik berarti. Kita balik. Supaya gampang. Nih, kita pakai teh aja supaya gampang. Nih, ini saya cemplungkan ke teh. Bagian yang masuk di dalam teh, ya ini. Bagian yang masuk di dalam teh. Saya tanya, di mana tempatnya pulpen ini? Jawabannya di dalam permukaan dalamnya teh-teh yang menyentuh pada bagian luar dari jisim. Sekarang saya balik. Saya tanya misalnya, di mana tempatnya teh yang menyentuh ini? Bukan teh semua teh ya, enggak. Hanya teh yang menyentuh. Tempatnya bagian teh yang menyentuh ini adalah di dalam dia yang bagian dalamnya teh yang menyentuh bagian luarnya teh yang menyentuh bagian dalam dari, karena menjadi dakhil dan kharij jadi kebalik nanti. Bagian dakhil dan kharij jadi kebalik. Jisim. Jadi yang dakhil jadi jisim, yang kharij jadi apa? Teh. Jadi teh. Bisa dipahami ya? Nah ini nanti juga ada banyak tempatnya ini coba tempatnya. Nah ini misalnya tempatnya. Nah, kalau saya masukkan setengah, berarti nanti tempatnya ada berapa? 2. Coba saya masukkan setengah sampai dalam, tempatnya ada berapa? 3. Mana 3-nya? Oh yang bawah. Ayo bawah. Permukaan. Jadi tempatnya pulpen ini berarti ada 3. Kalau saya masukkan sampai bawah loh ya. Berarti permukaan dalamnya kaca ini
dengan permukaan dalamnya teh yang menyentuh dengan udara yang menyentuh bagian dalam udara, permukaan udara yang menyentuh di sini. Jadi paham ya? Oke. Dan bisa dibalik seperti tadi. Allah wa tusammal mudakhalah, ini disebut mudakhalah. Fayakunul makan huwal bu'du. Jadi yang menjadi makan itu bu'dunya, dimensinya. Alladzi yanfudu fihi al-jismu wa yantabiqu al-bu'dul halu fihi ala dzalikal bu'di fi a'maqihi wa aqtarih. Lain yang saya bilang. Ini mudakhalah ya. Tadi kita kasih contoh yang mumasah tadi. Ini mudakhalah. Ini mudakhalah itu adalah itu tadi dimensi yang menjadi makan itu dimensi-dimensinya yang fudu fihil jismu, di mana jisim itu menyatu di situ, di dalam dimensi itu jisim menyatu. Wa yang tabiqul bu'dul halu fihi, dan dimensi yang menjadi tempat itu dia yang tobik, menyesuaikan jisim yang masuk di sana. Ala dzalikal bu'di fi a'maqi wa aqtarih. Jadi menyesuaikan fi a'maqihi, ke dalam volumenya, wa aqtarih, dan dimensi-dimensinya. Jadi betul-betul menyatu begitu. Nah, ini yang pertama, bitamam. Wa imma la bitamam. Ada kalanya makan itu la bitamam. Bal bil atrof. Berarti kita hanya melihat atrofnya saja, permukaan-permukaannya saja. Bi antakuna atroful jismi mulaqiyan limakanihi. Jadi atrofnya jisim itu mulaqi, menyentuh limakanihi, menyentuh makannya. Duna a'maqih, tapi tidak sampai menyentuh bagian dalamnya. Wa tusammal mulaqah ala hadzal wajh mumasah. Maka kita katakan mulaqah yang modelnya semacam ini disebut masah, bukan mudakhalah. Fa yakunu huwa as-sathu atau huwa as-suthu al-batin min al-hawi al-mumas li suthi dhahir min al-muhwa. Ini tadi definisi yang keberapa? Definisi yang pertama. Definisi siapa? Falasifah yang mana? Hah? Aristo atau Ibnu Sina. Faidan al-makan. Nah, ringkasnya berarti makan ada berapa? 3, Bas. Makan ada 3. Ammal bu'du, imma al-bu'du wa imma as-suthul hawi. Kemungkinan cuma ada 2. Kemungkinan pembagiannya imma suthu permukaan atau al-bu'du. Nanti al-bu'dunya ada 2. Wal bu'du imma maujudun au mafrudun mauhum. Kalau maujud berarti itu anggapannya siapa? Falasifah yang isyraqi. Kalau mauhum berarti anggapannya siapa? Mutakallimin. Berarti yang goirahifan enggak ikut-ikutan, enggak masuk. Nanti. Emang tidak dimasukkan di sini. Tidak dimasukkan dalam sini. Tapi nanti dibahas di akhir sama beliau. Oke. Qala Sayyid fi syarhil mawaqif. Sayyid Syarih Jurjani dalam syarah mawaqif mengatakan wa tawdihu dzalik ayu qala lamma kana al-jismu bi kulliyatihi halan fi makanin ma'ilan lahu lam yajuz ayyakunal makan amran ghairu munqasim. Jelas. Listihalati ayyakunal munqasim fi jami'i jihati hasilan bitamamihi fama la yunqasim wala ayyakuna amran munqasiman fi jihatin wahidatin kal khat listihalati kaunihi muhitan bil jismi bi kulliyatihi fi jihatain aw fil jihad kulliyah. Kata beliau, dari ta'rif ini, dari semua definisi makan ini, maka kan tadi kan makan itu harus malian, betul? Harus malian bil jism. Ala sabilil mulaqah. Mulaqahnya imma bitamam imma la bitamam. Karena itu maka tidak bisa ditasawurkan adanya makan yang dia ghairu munqasim, makan yang tidak bisa munqasim. Berarti makannya berupa jauhar farad. Jauhar farad nggak mungkin jadi makan, ringkasnya gitu. Karena dia ghairu munqasim. Segala sesuatu yang ghairu munqasim nggak bisa jadi makan. Kenapa? Karena yang namanya makan itu dia bakal ditempati sesuatu yang berjisim, atau seenggaknya kalaupun nggak berjisim, dia punya satoh, dia punya apa? As-sathu, punya sathu. Maka nggak mungkin ditempati oleh maka nggak mungkin tempat itu mutamakin tidak mungkin menempati makan yang tidak memiliki atau hanya nuqtah gitu, ghairu munqasim. Ghairu apa? Munqasim. Listihalati ayyakunal munqasim fi jami' jihati hasilan bitamami fi ma la yanqasim. Karena yang namanya sesuatu yang ghairu munqasim nggak akan mungkin bisa apa? Tidak mungkin bisa mali, tidak mungkin bisa muhit, tidak mungkin bisa meliputi seluruh mutamakin yang ada di dalamnya. Mustahil, nggak bisa. Sehingga nggak mungkin makan itu berupa apa? Hal yang ghairu munqasim. Nah, yang ghairu munqasim itu ada 2 kemungkinan. Imma munqasim, imma ghairu munqasim aslan, wa imma munqasim tapi min jihatin wahidah. Itu juga nggak mungkin. Ringkasnya aja. Ringkasnya sesuatu yang tidak bisa munqasim sama sekali atau bisa munqasim tapi hanya jihah wahidah tidak mungkin jadi makan. Ghairu munqasim seperti apa? Jauhar farad. Munqasim min jihatin wahidah seperti apa? Al-khat.
min jihatin wahidah. Khot itu nggak mungkin bisa jadi apa? Makan bas. Karena dia nggak mungkin bisa muhit, meliputi seluruh. Coba sekarang bisa nggak ini? Makannya berupa khot. Nggak bisa. Karena nggak mungkin bisa meliputi, ya kan? Makannya. Hah? Secara akli. Ya secara akli. Makannya ini tadi, semua sepakat bahwa makannya si ini itu apa? Harus meliputi. Imma meliputinya ala sabilil mumassah atau ala sabilil mulaqah. Mudakhalah. Mumassah atau mudakhalah. Yang penting harus meliputi. Maka nggak mungkin khot dan nggak mungkin lagi sesuatu yang tidak bisa terbagi. Wa 'alal awwal yakunul makan sudhan aradiyan. Maka wa 'alal awwal dari yang pertama, apa yang pertama di sini maksudnya? Munqasimin jihaten. Yakunul makan sudhan aradiyan. Berarti mungkin nggak kalau makan itu, kalau tadi kan khot yang ghairu munqasim nggak bisa sama sekali, atau munqasim min jihatin wahidah yaitu khot nggak bisa juga. Berarti kalau munqasim min jihaten bisa nggak? Bisa nggak munqasim min jihaten? Bisa. Bisa kan? Bisa loh. Sekarang misalnya ingat ya, as-sudhu itu apa? As-sudhu permukaan. Ingat, kalau saya katakan permukaan, nih permukaan buku ini jauhar, permukaannya arad. Oke, permukaannya arad. Kalau saya tanya misalnya, ikut pendapat yang pertama, pendapatnya Aristoteles tadi. Yang menjadi tempat yang mana? As-sudhul batin. Sudhul batin dari si enggak, sudhul batin dari si Hawa ini. Ya kan? Makannya. Sudhul batin dari si Hawa yang menyentuh pada. Lah sudhul batin itu jauhar apa arad? Arad. Lah sudhu itu, as-sudhu as-sudhu itu dia munqasim min jihatin wahidah atau min jihatin atau salatu jihad. Min jihatin. Ya enggak? As-sudhu itu min jihatin. Karena gini kan, konsepnya kan gini konsepnya. Khot itu tersusun dari apa? Nuqtoh. Sutah tersusun dari apa? Khot. Nih, ini sutah ini. Itu seolah-olah ada khot jadi sutah. Umaq itu tersusun dari apa? Sutah. Sutah, kamu susun jadi umaq. Nah, yang bisa menjadi makan menurut Aristoteles adalah sutahnya. Lah sutah itu apa? Munqasim min jihatin wahidah atau jihatin atau salat jihad? Jihatin. Maka di sini dikatakan wa 'alal awal, berarti menurut pendapatnya Aristoteles yakunul makan sudhan aradiyan. Yang menjadi makan itu sutahnya. Wa yajibu ay yakuna mumasan li sudhidz dhahir, dan dia harus harus menyentuh as-sudhudz dhahir, permukaan luar dari apa? Minal mutamakin, permukaan luar dari sesuatu yang bertempat fi jami' jihati di seluruh sisinya, atas, kanan, bawah, kiri, depan, belakang. Wa illa, kalau tidak begitu apa? Aywa lam yakun al jismu mali'an lahu. Kalau enggak kita katakan dia mumasan li jami'i jihatihi, kalau enggak kita katakan makannya itu mumasan li jami'i jihati, maka kita akan mengatakan berarti makannya itu tidak, atau jisimnya tidak mali'an. Berarti bukan ain hakiki, ain majazi. Kan ain hakiki harus apa? Mali. Wa 'ala tsani, kalau menurut pendapat yang kedua berarti apa? Yakunul makanu bu'dan munqasiman. Coba. Pendapat yang kedua berarti yang menjadi makan al-bu'dunya, dimensinya. Munqasiman fi jamil jihad. Lah, kalau namanya dimensi berarti dia bisa dibagi dari seluruh sisi panjang, sisi tul, arad wa umaq, sisi panjang, lebar dan dalam. Fi jamil jihad musawiyan lil bu'dil ladzi fil jismi, yang mana dimensinya itu, dimensi makannya sesuai dengan dimensinya jisim yang menempati di tempat itu. Bihaitsu yang tabiqu ahaduma 'alal akhar sariyan fihi bikulliyati. Ini yang saya jelaskan tadi. Fa hadzal bu'dul ladzi huwal makan. Maka al bu'du, dimensi yang menjadi makan itu ada berapa? Ada dua. Imma apa? Ayyakuna amron mauhuman. Ada kalanya bu'dunya itu bu'dun mauhum atau faragh mauhum. Ini menurut siapa nih? Mutakallimin. Yushghiluhul jism wa yamla'uhu ala sabili tawahum. Jadi bu'dun mauhumun, atau dimensi yang mauhum yang ditempati, yushghiluhul jism, ditempati oleh jisim. Wa yamla'uhu, dipenuhi oleh jisim, ala sabili tawahum, tapi hanya ala sabili tawahum saja. Kama huwa madhabul mutakallimin. Wa imma
ayyakuna amrun mawjudan, ada kalanya mawjud. Ini menurut siapa? Isyraqi. Wala yajuzu ayyakuna bu'dan madiyan qa'iman lil jismi, ini saya bilang tadi. Menurut Isyraqi, kalaupun kita mengambil pendapatnya Isyraqi, dan nggak usah ya maksudnya, ala takdiri qaulil Isyraqi, nggak mungkin yang namanya bu'du itu berupa materi. Nggak mungkin berupa materi. Kenapa? Idh yalzamu min husulil jismi fi tadakhulul ajsam. Kalau sampai bu'dunya itu materi, berarti nanti ada materi bertempat pada materi dan tidak menambah masanya, dan itu mustahil. Fa huwa bu'dun mujarrad. Maka dia menurut falasifah ya dia mawjud, tapi dia mujarrad abstrak. Mawjud mujarrad atau jauhar mujarrad. Mujarrad anil madah. Nah ini juga saya katakan tadi, ini juga batil. Kenapa batil? Coba kita bantah satu-satu ya kalamnya konsepnya falasifah. Yang pertama, falasifah mengatakan bahwa yang namanya makan itu as-sudhu, ya kan? Dan ini kita katakan batil, kenapa? Karena menurut konsep falasifah, dengan begitu maka nanti tidak ada sesuatu yang tidak ada tempatnya. Artinya semua harus ada tempatnya, dan tempat itu, makan itu tidak terbatas, ghairu mutanahin. Karena kenapa? Coba sekarang. Ini pulpen ini tempatnya adalah as-sudhul batin dari udara. Udara yang ada di sekeliling ini tempatnya apa? Ya sudhul batin dari udara. Udara ini sudhul batin dari udara. Tempat saya, tubuh saya sudhul batin udara. Nanti sudhul batin terus sampai matahari juga sudhul batinnya. Terus sampai mana? Sampai ada udara yang di atas. Ya udara paling terakhir. Udara paling terakhir nggak ada tempatnya. Karena udara paling terakhir itu dia juga jisim. Kan nggak mungkin jisim tidak bertempat. Harus ada tempatnya ila mala nihayah, dan itu mustahil. Jadi konsepnya falasifah yang pertama untuk Aristoteles mustahil dengan bantahan seperti ada beberapa bantahan, tapi saya jawab satu aja bantahannya. Karena di sini sama beliau tidak dijelaskan, tapi di Hasyiah dijelaskan. Nah, itu yang menurut Aristoteles. Kalau yang menurut Plato, bantahannya lebih gampang lagi. Misalkan Plato tadi mengatakan bahwa tempat itu apanya tadi? Ab'adnya, dimensinya. Dan dimensinya mustahil dari jisim atau maddah. Karena nanti terjadi tadakhul antar maddah dengan maddah. Tapi yang menurut Plato adalah, yang terjadi menurut Plato adalah makan itu ab'ad atau dimensi. Menyatu pada apa? Pada dimensinya jisim. Dia bilang apa coba? Menyatu bukan pada jauharnya jisim, enggak. Menyatu pada dimensinya jisim. Dia bilang apa tadi? Bu'dun mawjudun yang fudu fihil jismu binufudhi bu'dihi, yakni bu'dil jism. Dimensinya ruang atau dimensinya tempat itu menyatu dengan apa? Dimensinya jisim. Berarti terjadi apa? Tadakhul bainal ab'ad. Wa tadakhul bainal ab'ad muhal atau batil juga. Tadakhul antar jisim bisa nggak? Bisa, tapi harus menambah masanya. Tadakhul antar ab'ad bisa nggak? Nggak bisa. Nggak menambah masa? Nggak bisa. Seolah-olah ada panjang, lebar, tinggi. Ya. Ada panjang atau ya tul itu kan panjang, terus lebar dan tinggi. Yang dia menyatu, panjang lebar tinggi ini menyatu, tapi tidak ada masa yang bertambah, dan itu mustahil juga. Itu mustahil. Atau batil gitu aja. Fala mazida lil ihtimalat ala thalathah, maka tidak ada lagi tambahan kemungkinan dari 3 kemungkinan itu. Artinya qaul ini adalah 3 qaul. Ya memang hanya 3 qaul ini indal falasifah wal mutakallimin. Hadza ma alaihi ahlul ilmi wat tahqiq. Inilah pendapat ahlul ilmi wat tahqiq, yakni ahlu hadzal fan yang saya sebut di atas tadi. Wa ammal ammah, adapun menurut ammah di sini bukan orang awam ya. Nah, ammah di sini ay ammatu ahlul ilm adal mutakallimin wal falasifah. Jadi ahlul ilmi yang lain selain mutakallim dan falasifah. Apa menurut, jadi termasuk apa tadi? Ahlul lughah, kemudian ahlul fikih dan seterusnya. Apa menurut mereka? Menurut mereka adalah apa? Ma yamna'u syai' minan nuzul. Fa innahum yutliquna lafdzal makan ala ma yamna'u asy' minan nuzul. Segala sesuatu yang mencegah hal lain dari jatuh, yang menyangga kejatuhan hal yang lain itu namanya makan. Fa yaj'alunal arda makanan lil hayawan, yakni lil jism. Hayawan di sini maksudnya apa? Jisim. Fa yaj'alunal arda makanan lil ajsam dunal hawa al muhit bihi. Jadi tempatnya itu hanya apa? Ini misalnya saya tanya, tempatnya spidol ini mana? Ya hanya yang menahan si spidol ini dari jatuh aja. Bukan hawanya nggak ikut-ikut. Hatta law wada'ta daraqah. Kalau kamu meletakkan perisai ala ra'si qubbatin bimid dari dirhamin. Kamu letakkan, katakanlah ini perisai ya. Ini kubah, ini ujung kubah. Saya letakkan perisai.
Ya. Perisai yang menyangga ini, perisai yang disangga oleh Kubah ini hanya ala qadri dirham, hanya seukuran dirham saja. Perisainya besar, yang tersangga oleh Kubah ini hanya seukuran dirham. Lam yaj'alu makanaha illal qadra alladhi yamna'uha minan nuzul. Maka makannya si perisai ini hanya apa? Ujung seukuran dirham yang menyangga itu tadi. Bukan semua kubah. Intaha. Wal bu'dul mafrud huwal khala. Lah ini ada khilaf nih. Al bu'dul mafrud huwal khala. Bu'dul mafrud dimensi yang mauhum atau mafrud huwal khala, itulah yang biasa disebut sebagai khala, ruang hampa, ruang kosong. Wa haqiqatuhu, lah hakikat ruang hampa ini atau ruang kosong ini ayyakunal jismani. Jadi, apa itu ruang hampa? Ruang hampa itu gambarannya adalah ada dua jisim yang mereka tidak menyatu. Bihaitsulah yatamassani. Ada dua jisim yang tidak menyatu. Ini jisim katakanlah ya. Ini jisim. Dua jisim ini tidak menyatu, tidak saling menyentuh. La yatamassani, tidak saling menyentuh dua jisim ini. Oke. Maka nanti di tengah-tengah jisim ini yang disebut sebagai faragh. Faragh yaitu an ayyakunal jismani bihaitsulah yatamassani wala bainahuma ma yumassuhuma. Dan di antara jisim ini juga nggak ada, misalnya nggak ada saya letakkan spidol atau apa, nggak ada. Fayakunu ma bainahuma bu'dan mauhuman. Itulah yang disebut sebagai al-bu'dul mauhum atau al-faragh al-mauhum. Mumtaddan fil jihad, yang dia melebar atau meluas fil jihad di seluruh sisi, sholihan li ayyushhilahu jismun thalith, yang layak untuk ditempati oleh jisim yang ketiga. Nah, ini antar dua jisim, tengahnya kosong, layak untuk ditempati apa? Jisim ketiga. Lah ini namanya yang layak ditempati jisim ketiga ini disebut sebagai apa? Al-faragh al-mauhum. Lakinnahu al-an khalin ani syawaghil. Hanya saja sekarang dia disebut apa? Faragh karena dia khalin ani syawaghil, enggak ada yang menempati. Waqad jawazahul mutakallimin. Nah, ini sekarang ada pertanyaan. Bisa enggak sih ada ruang hampa yang betul-betul hampa yang tidak mungkin tidak ada jauharnya sama sekali. Kan kita katakan faraghnya faragh mauhum, hakikatnya ada jauhar-jauharnya, udara, apalah segala macam. Ada nggak yang betul-betul nggak ada jauharnya sama sekali? Ada nggak? Di angkasa? Nah, di angkasa itu kan ada cahaya. Cahaya itu kan, iya ada cahaya, ada macam-macam. Debu-debu kosmik. Debu-debu kosmik itu ini loh, jauhar juga. Cahaya juga ada, lalala segala macam. Apa coba? Nggak ada. Nah, tapi untuk mutakalimin mungkin saja, tapi mungkinnya mungkin akli. Jaiz akli. Jaiz apa? Jaiz akli. Jaiz akli. Ada nggak maujud fil kharij? Nggak maujud fil kharij. Kenapa nggak maujud fil kharij? Hanya mungkin akli tapi nggak wujud fil kharij. Alasannya karena menurut mutakalimin, kalau sampai faragh yang betul-betul apa? Kosong itu ada, maka kita tanya, kekosongan itu jauhar apa farad? Jauhar apa arad? Kan segala yang mungkin itu imma jauhar imma arad. Sekarang dia jauhar apa arad? Dia jauhar apa arad? Kalau misalnya dia imma jauhar apa arad, qaiman bi jauharin akhar wa al taqdirain, ya mau dia jauhar ataupun dia arad, maka dia butuh tempat, berarti kan? Kalaupun dia jauhar atau arad butuh tempat. Nanti kalaupun tempatnya itu jauhar atau arad butuh tempat lagi. Di mana apa? Terus ya tasalsal ila ma la nihaya. Sehingga enggak mungkin. Sehingga tidak mungkin. Tapi secara akli dimungkinkan. Allah menciptakan sesuatu yang memang betul-betul, dan memang kan Allah itu kan tidak bertempat. Hatta tidak bertempat. Berarti kan mungkin akli itu kan. Kalau untuk Allah itu apa? Wajib akli. Kalau untuk Allah itu wajib akli. Tapi kalau untuk hal-hal yang mungkinat itu mungkin akli. Oke. Mana tadi? Waqad jawazahu al-mutakallimun. Mutakallim menganggap jaiz, yakni jaiznya jaiz akli, tajwizan aklian. Wa mana'ahu al-hukama, tapi para hukama falasifah menganggap enggak mungkin itu. Al-qailuna bi annahu al-bu'dul mawjud. Falasifah mengatakan bahwa makan itu al-bu'dul mawjud, dimensi yang mawjud. Mereka menganggap mustahil ada apa? Nah, ruang yang betul-betul kosong.
yang nggak ada jauharnya sama sekali. Kalau menurut falasifah ada jauharnya, tapi jauharnya itu jauhar mujarrad. Lakinnahum ikhtalafu, tapi mereka berbeda pendapat. Faminhum man lam yujawwiz khuluwal bu'ti al-mawjud anil jismi syaghilin fi lahu. Falasifah berbeda pendapat. Dari sisi apa? Dari sisi ada di kalangan mereka yang mengatakan nggak mungkin ada khuluwul bu'dil mawjud. Khuluwul bu'd al-mawjud. Kekosongan yang wujud itu mustahil. Kekosongan yang al-mawjud an jismin syaghilin bihi. Kekosongan yang tidak ditempati oleh jisim, apapun itu bentuknya jisim. Wa minhum man jawazahu, ada yang mengatakan boleh. Berarti kan mirip siapa? Mirip kayak apa? Yang mengatakan boleh ini. Mutakalimin kan? Hanya saja fahaula al-mujawwizun wa faqul mutakalimin fi jawazi khuluwil makan an jismin syaghilin lahu. Terus saya tajwiznya tajwiz akli tadi kan? Sama, bedanya mereka mengatakan apa? Wa khalafuhum fi anna dzalikal makan bu'tun mauhumun. Bedanya kalau mutakallin mengatakan bu'tunnya itu bu'tun mauhum. Tapi kalau falasifah mengatakan bu'tunnya bu'tun mawjud. Fal hukama kullu muttafiquna ala alamtina'il khala' bi ma'nal bu'til mafrud kadza dzakaru fil mawaqif. Dah. Wa qala fi syarhil maqasid. Ya. Jadi ini Ibnu Sina di mana dia mengikuti Aristoteles mengatakan yang namanya makan itu adalah as-sathu. Nah, dia melakukan tadqiq, membedakan antara al-bu'du dengan al-miqdar. Al-bu'du dengan al-miqdar. Oke. Al-bu'du dan al-miqdar. Mereka Ibnu Sina mengatakan al-bu'du ini a'am mutlaqon. A'am mutlaqon. Bu'du itu adalah dimensi, ya kan? Al-miqdar itu ukuran. Setiap ukuran pasti punya dimensi. Tapi tidak semua dimensi punya ukuran. Nanti saya kasih contoh. Al-bu'du ini apa? Ada 3 kan al-bu'du. At-tul, ya kan? Terus al-arad, al-umq. Tapi kalau al-miqdar itu ada berapa? 3 juga. Apa? Al-khat, as-satuh, dan al-jismu at-ta'limi. Coba. Ini bu'du dan miqdar. Sekarang misalnya ini ada titik di sini, ada titik di sini. Ini disebut nihayah, ujung dari 2 khat, ujung dari khat. Ujung dari khat. Sekarang saya tanya, ini ada khatnya nggak? Ada khatnya. Setiap ada khat berarti ada bu'dunya. Mana bu'dunya? Bu'dunya adalah jarak antara ujung khat yang satu kepada ujung khat yang lain. Wujud nggak? Ya nggak wujud, hanya bu'du saja dia. Tapi karena ada khat, maka bu'dunya itu mengikuti wujudnya si khat ini. Tapi misalnya saya menggambar 2 titik aja, titik ini ke titik ini, ada bu'dunya nggak? Ada bu'dunya, ada. Dari sini ke sini itu bu'du. Tapi ada khatnya nggak? Nggak ada khatnya. Jadi yang namanya bu'du itu a'am minal khat. A'am minal khat. Nanti beliau ngasih contoh begini. Bayangkan ada satu tempat kosong begitu, jisim tabi'i yang kosong. Jisim tabi'i, jisim gitu aja, jisim. Atau gini, nah ini aja. Bayangkan ini kotak ya, kotak. Dalamnya kan penuh, katakan dalamnya penuh. Nggak ada ruang kosong di dalamnya. Nggak ada ruang kosong. Bayangkan misalnya di dalam jisim ini ada dua garis. Ada dua khat. Ada dua khat. Ada 2 khat. 2 khat ini kira-kira ada satunya nggak? 2 khat ada satunya nggak? Nggak ada. Yang ada adalah arutnya, dimensi lebar, tapi satunya nggak ada. Satu itu hanya terjadi ketika ada jisim. Leo, kan saya kasih contoh tadi di dalam sini kan. Padahal satunya jisim ini mana? Ya ini permukaannya aja. Tapi kalau saya bayangkan di dalam sini ada 2 garis. Ada satunya nggak? Nggak ada. Tapi ada bu'dunya nggak? Ada. Bu'dunya apa namanya? Arad. Bu'dunya namanya apa? Arad. Dimensi lebar. Tapi tidak ada satunya. Satunya di mana? Satunya di luar ini satunya, bukan di dalam. Satunya bukan di dalam, di luar. Nah, itu yang disebut sebagai apa? Perbedaan antara al-bu'du dengan
Al-Miqdar menurut Ibnu Sina. Oke, qala fi syarhil maqasid. Ibnu Sina Imam Taftazani dalam syarah maqasid mengatakan farraqa Ibnu Sina bainal bu'd wal miqdar. Ibnu Sina membedakan antara al-bu'd wal miqdar. Bi anna al-bu'da huwa alladhi yakunu baina nihayataini ghair mutalaqiyaini. Al-bu'du itu apa al-bu'du? Bu'du adalah sesuatu jarak gitu aja. Bu'du itu jarak antar dua nihayah ghair mutalaqiyah ini yang mutalaqiyata ini yang dua-duanya tidak bertemu. Ini yang saya bilang tadi loh. Ini ya. Ini kan bertemu nggak ini? Jarak nihayah antar dua titik ini bertemu nggak? Enggak. Sama ini juga bertemu nggak? Enggak. Lah bu'du itu bukan khotnya ya. Bu'du itu bukan khotnya, tapi nihayahnya ini loh, nihayah. Jaraknya. Nah, itu namanya bu'du. Wa min sya'nihi, maka dari situ ayyutawahhama fi nihayatun min nau'i taini kan nihayatain. Taini kaya nih hataini ini isim isyarah. Bidzali mufradin mudzakkarin asyir bidzi wadih tita 'alal unfaq tusir. Wa min sya'nihi ayyutawahhama fi nihayatun min nau'i tainika an nihayatain. Maka karena begitu al-bu'du itu harusnya dianggap ada, dianggap bu'du itu adalah nihayat, ujung-ujung dari kedua nihayah. Kama fil jismil ladzi lang fisala fi dakhilihi bil fi'li. Ini yang saya kasih contoh tadi. Al-jism, jisim yang lang fisala fi dakhilihi, tidak ada ruang di dalamnya. Bil fi'li, tidak ada ruang secara nyata. Fa innaka idza faradta fihi nuqtatain. Bayangkan di dalam jisim ini ada dua nuqtah. Nuqtah aja, dua nuqtah. Nah, ini saya tulis dua nuqtah ini. Fa bainahuma bu'dun khattiyun. Maka di antara dua nuqtah ini berarti ada bu'dun khatti. Bu'dun khatti ini yang disebut sebagai apa? Tul. Bu'dun khatti. La khatta, tapi tidak ada khotnya. Tidak ada khotnya. Fa bainahuma bu'dun, antar dua titik ini ada bu'dun khattiyun tapi tidak ada khotnya. Wa idza faradta, kalau kamu bayangkan misalnya khattaini mutaqabilaini, ada dua khat, ini yang saya bilang tadi, bayangkan ada dua khat di dalamnya mutaqabilaini yang dua-duanya taqabul. Fa bainahuma bu'dun sathiyun la satha. Maka di antara kedua khat ini ada dimensi apa? Dimensi permukaan yang tapi tidak ada sathahnya. Enggak ada permukaan sathahnya itu. Wa dzalikal bu'dul khatti tulun, la bu'd khatti, dimensi yang tercipta dari khat itu namanya tul, wa sathi ardun. Yang tercipta dari sathah berarti dia ard. Lebar. Nah, dimensi lebar. Jadi panjang, lebar sama apa? Dalam. Panjang, lebar sama dalam. Tapi kalau khat itu apa? Khat itu garis. Kalau sathah itu permukaan. Kalau apa tadi? Sathah sama jisim taklimi. Berarti apa itu jisim taklimi? Volume. Ya, apa lagi? Yes, volume. Berarti apa? Volume. Waqat wujida at-tulu bila khattin. Terkadang ada tul tapi nggak ada khat. Wal ard bila sathin. Berkali-kali saya jelaskan tadi. Wala yujadu khattun bila tulin. Tapi tidak mungkin ada khat tapi nggak ada tulnya. Ya mesti ada. Khat. Nih, khat nggak ada tulnya. Ya mesti ada. Setiap ada khat mesti ada tulnya. Wala sathun bila ardin, nggak mungkin ada sathah tapi nggak ada aradnya. Ini sathahnya permukaannya apa? Kitab ini ada aradnya nggak? Yo jelas ada. Intaha mulakhasan. Far'ani, syuf. Allahu Akbar. Ini keterangan lanjutan. Keterangan lanjutan dari pendapatnya Aristoteles. Jadi Aristoteles tadi diikuti oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi mengatakan bahwa yang namanya sathah itu apa? Ya. Sathah itu ada kalanya, saya tulis sini aja ya. Al-makan as-sathah. Kalau yang dianggap sebagai makan itu adalah sathah, maka nanti ada dua kemungkinan. Imma yataharrak as-sathu wa imma la yataharrak. Ada kalanya sathahnya, berarti yang menjadi makannya itu bergerak, ada kalanya nggak bergerak. Kalau misalnya dia tidak bergerak, maka ada dua kemungkinan. Kalau bergerak ada dua kemungkinan lagi. Bergerak dua-duanya. Si mutamakinnya bergerak dan makannya bergerak, atau salah satunya saja yang bergerak. Kilahuma atau ahadihima.
Contohnya apa coba? Contoh misalnya, yang bergerak dua-duanya, ikan yang berjalan di dalam air yang mengalir. Ikan itu kan mutamakinnya kan, yang bertempat. Makannya mana? Ya air yang meliputi dia. Airnya mengalir nggak? Berarti kan berubah-ubah terus tuh, bergerak-gerak terus. Ikannya juga ikut bergerak. Berarti antara makan dengan mutamakin, dua-duanya apa? Ya taharruk. Satunya bergerak. Atau ahadima salah satunya aja. Berarti contohnya misalnya ada batu di dalam air, batu di dasar air, dan airnya bergerak mengalir. Batu di dasar air yang mengalir, batunya diem. Berarti nanti yang bergerak hanya apa? Ayo. Ada nggak yang misalnya yang bergerak cuman makannya saja, mutamakinnya nggak bergerak? Ya ikan diem di dalam air yang mengalir. Itu sama kayak batu, sorry. Berarti dibalik. Ikannya bergerak tapi airnya tidak. Batu pun yang di dasar ya makannya juga. Ya, tempat ini. Atau burung, wis paling gampang burung. Burung yang apa? Nah, terbang di udara. Kan udara kan gerak terus. Oke. Kalau misalnya dia tidak bergerak, ya maka kemungkinan juga ada dua. Kemungkinannya juga ada dua. Imma satohnya itu wahid, imma aktsar. Yang menjadi makan itu satu. Contohnya apa? Burung di udara. Burung di udara. Misalnya, makannya satu nggak? Satu. Tapi saya mau ngasih contoh ini aja. Yang makannya satu gimana? Selain burung, karena burung kan nanti bergerak itu. Udara kan bergerak. Wis anggaplah burung itu di udara, udaranya nggak bergerak dan burungnya juga nggak bergerak. Kan ini kan kita bahas yang tidak bergerak kan. Bergerak tadi udah kan. Yang nggak bergerak. Burung di udara, udaranya nggak gerak, burungnya juga nggak gerak. Maka kita tanya, makannya mana? Ya satu aja. Satunya udara itu aja. Satu aja. Apa yang lebih dari satu? Ya tadi yang berkali-kali kita kasih contoh itu. Seperti apa? Ini spidol ini saya taruh di sini. Makannya mana makannya? Ada dua. Yang pertama adalah udara yang melingkupi permukaan dalam udara yang melingkupi jisim dan bagian permukaan buku, permukaan buku tulis. Saya masukkan di sini juga sama, ada 3 kan tadi malahan? Ada 3. Oke. Bisa juga misalnya nanti dilihat dari sama aja. Dah. Ya. Oke. Far'ani 2 cabang persoalan atau 2 cabang masalah. Ini far'un dari mana? Dari pendapatnya Aristoteles. Al-awwal yang pertama, al-makan qad yakunu sathan wahidan. Kadang tempat itu hanya satu. Katoiri fil hawa. Tentu saja at-toir al-waqif fil hawa ar-raqid. Contohnya aja sama di hasyahnya dijelaskan at-toir al-waqif, burungnya harus berhenti. Fil hawa ar-raqid, udaranya juga harus berhenti. Karena ini beliau ngasih contoh makannya satu. Karena kalau sampai burungnya gerak, berarti nanti kan makannya pindah-pindah. Satohnya apa namanya? Asathul batinnya itu loh. Itu kan pindah-pindah. Harus gitu. Paling enak gampang kasih apa? Misalnya, saya kasih selain burung supaya enggak, mana ada burung yang terbang gini. Akar. Itu aja apa namanya? Akar yang gedung, ujung gedung misalkan. Oh dia Bawahnya kan? Oh iya. Yang awal. Akar. Akar opo? Akar pohon lah. Loh, akar pohon bagian atas sih? Akar itu bukan akar, itu sebatang. Loh, tapi Oke, akar pohon yang dia di dalam Ya. akar yang sudah patah. Ya. Akar yang benda terkubur wis gampang. Ini apa namanya? Batu terkubur. Nah, batu dikuburin paling jelas itu kan. Berarti kan makannya kan cuman sathul batinnya tanah, udah nggak bergerak. Tapi kan maksudnya tanahnya itu nggak padat, jadi masih ada kemungkinan udara. Yo, dipadet nih lah, lumpur dalam lumpur. Oke. Al-makan qad yakunu sathan wahidan qad tayri fil hawa. Harus disyarat. Au akthar kal hajar al maudhu' alal ard. Seperti batu yang apa? Di tempat di atas, diletakkan di atas tanah. Apa makannya? Kok bisa 2? Fa inna makanau ardun. Makannya itu berarti ardunnya tanahnya sama hawa. Atsan yang kedua qad tataharrak as-sutuh kulluha. Terkadang kan sutuh itu permukaan yang makan permukaan batin itu tol batin semuanya bergerak kas samak filma iljari. Seperti apa? Seperti ikan yang ada di air, tadi ikan yang bergerak dalam air yang mengalir. Walam makanat al harakatu sudhi alladhi huwal makan bil ard la bidzat lam yalzam ay yakuna lil makan makanun akhar.
Nah, ini keterangan lanjutan intinya gini intinya. Pergerakan sutuh ini tadi, ini pergerakannya bukan pergerakan bidzat, bukan gerak bidzat, tapi bila arad. Kenapa bisa begitu? Sekarang saya tanya, yang menjadi makan itu yang mana? Sutuhnya kan. Sutuh itu arad atau jawhar? Arad. Yang menjadi makan itu aradnya. Yang gerak itu jawhar atau aradnya? Jawharnya. Maka kita katakan sebetulnya yang bergerak itu bukan aradnya, sutuhnya. Kita katakan, tapi kan bergerak, iya dia bergerak, tapi bila arad lah bidzat. Paham ya maksudnya? Kenapa kok harus ditambah kayak gini? Karena nanti kalau sampai misalnya kita katakan yang bergerak itu satohnya, kalau kita katakan yang bergerak itu apa? Satohnya. Dan yang namanya bergerak itu harus bertempat. Sesuatu yang bergerak itu harus bertempat. Bergerak itu harus bertempat. Maka akan ada pertanyaan. Dan itu namanya bergerak itu adalah khawasul jism. Itu adalah kekhususan jisim. Yang namanya bergerak itu kekhususan jisim. Sehingga kalau kita katakan yang bergerak itu sutahnya, berarti kita katakan sutah itu jisim. Dan itu mustahil, nggak mungkin. Yang bergerak itu aradnya. Nah, waqad yataharrak ba'duha. Kalau tadi dua-duanya gerak, sekarang sebagiannya gerak. Kal hajar al maudhu' fil ma' al jari 'alal ard. Seperti batu yang diletakkan di atas air yang mengalir. Maka yang gerak hanya apa? Airnya saja atau makannya saja yang bergerak, tapi batunya si mutamakinnya tidak bergerak. Waqad la yataharrak aslan kama fil mawaqif. Terkadang kan enggak bergerak sama sekali malahan, kama fil mawaqif. Nah, ini kita langsung bahas mata aja. Dan ini cepet kok, apa? Enggak terlalu panjang. Oke. Kemarin sudah bukan sempat, memang mata itu oleh falasifah dimasukkan ke dalam pembahasan apa? Kam, muttasil atau munfasil? Kam? Hah? Muttasil. Muttasil yang ghairu qarridzat. Itu menurut falasifah. Nah, karena menurut mereka yang namanya mata atau zaman itu apa? Yang namanya zaman itu adalah majmu'ul anat, kumpulan dari al-anat. Kumpulan dari waktu-waktu sekarang. Waktu sekarang tambah waktu sekarang sampai yang berlalu menjadi madhi, yang nanti an-an yang akan datang menjadi mustaqbal. Lah waktu yang ada itu ya yang an yang sekarang itu, al-an yang sekarang ini. Lah kan itu kan bisa dibagi kan? Kenapa dia dikatakan muttasil? Karena dia bisa dibagi min haitsu apa? Dari sisi Nah, jadi bisa dibagi dari sisi ada mulaqah pertemuan antara sebelum dan sesudahnya. Seperti muttasil yang lain. Sehingga waktu dimasukkan ke situ. Jadi kita bisa mengira-ngirakan ada apa? Haddul ausatnya. Ada haddul ausat di mana dia dihimpit oleh apa? Dihimpit ya kalau waktu ya berarti dihimpit oleh mustaqbal dan madhi. Haddul ausatnya adalah al-an yang sekarang. Oke. Nah, kita nggak akan mengulang itu. Di sini kita hanya akan langsung aja membagi pembahasan mata ini menurut pendapatnya. Ada 5 pendapat nanti. Indal falasifah nanti ada 4. Yang jumhur falasifah adalah pendapat yang keempat, dan terakhir inda ahlil haq. Inda ahlil haq. Indal asy'ariyah. Oke. Al-mata. Al-mata. Mata secara lughah artinya muddatun qabilatun lil qismah. Lughatan muddah, masa, qabilah yang dia menerima. Qabilatun lil qismah. Muddah yang bisa dibagi-bagi. Ya waktu itu kan bisa dibagi-bagi. Kita bisa melakukan manajemen waktu itu kan berarti kita membagi-bagi waktu ini untuk ini, waktu itu untuk dan seterusnya. Nah, itu namanya mata inda ahli lughah atau lughatan. Tapi kalau istilahan mata ini adalah definisinya husulu syai' fi zaman. Husulu syai' fi az-zaman. Jadi hampir tidak, ya tentu saja beda. Mirip dengan definisinya ain. Kalau ain kan husulu syai' fil makan. Kalau ini husulu syai' fi zaman. Nanti juga ada kalau mau ditadqiq lagi nanti ada yang mengatakan husul, ada yang mengatakan hay'ah,
Gitu-gitu. Tapi kita nggak usah masuk ke situ udah. Itu khilaf, pokoknya khilafnya mirip seperti khilafnya apa? Khilafnya ain. Husulu syai' fi zaman. Adanya keberadaan sesuatu. Husul itu keberadaan. Keberadaan sesuatu fi zaman di satu waktu tertentu. Oke. Dan lagi-lagi seperti ain, karena ain kan dibagi dua kan kemarin, ain hakiki dan ain majazi. Sama, mata juga dibagi dua. Ada mata hakiki dan mata majazi. Mata hakiki itu apa? Mata telur sapi. Mata hakiki, ada yang relate nggak? Dan mata majazi. Lu enggak ada yang paham tadi. Oke. Bacaan politiknya kurang jauh. Mata hakiki itu apa mata hakiki? Mata hakiki itu adalah waktu yang pas dengan satu fenomena tertentu. Misal, saya sholat. Kapan kamu sholat? Atau berapa lama kamu sholat? 5 menit. Ya berarti 5 menit itu pas 5 menitnya itu. Atau saya puasa. Puasa selama berapa waktu? Mulai dari tulu'ul fajri ila ghurubish syamas. Itu waktu berarti hakiki. La yazid wala yanqus. La yazid wala yanqus. Kalau majazi itu berarti waktunya bisa lebih banyak. Contohnya misalnya kapan kamu lahir? Kapan kamu lahir? Oh, saya lahir misalnya bulan November. Apakah kamu lahir di semua bulan November? Saya lahir di 25 November. Apakah di hari 24 jam itu proses kelahiran kamu? Ya enggak. Tentu saja lahir itu hanyalah lahdhahnya saja. Adapun kita mengatakan tanggal-tanggal itu tadi, bahkan kapan kamu lahir? Oh, saya lahir tahun 2005 misalnya begitu. Saya lahir 2005. Kok guyunya apa guyu? Saya emang 2005. Saya lahir 2005 misalnya gitu. Saya lahir 2005. Nah, apakah selama tahun 2005 itu saya proses lahir dari 1 Januari sampai 30 Desember? Ya enggak. Itu namanya mata apa? Majazi. Syuf. Berarti hakiki definisinya apa? Kaunu syai' fi zamanin la yazid 'alaihi wa la yanqus. Kaunu syai' fi zamanin la yazid wa la yanqus. Kalau ini berarti kaunu syai', kalau yang majazi kaunu syai' fi zamanin yafdul atau yazid bisa juga. Yafdul alaih. Lebih. Waktunya melebihi, maka disebut majazi. Hanya saja kalau di dalam ain ya, di dalam ain antara ain hakiki dengan ain majazi itu bisa istirak nggak? Bisa bersatu nggak? Bergabung nggak? Nggak bisa. Kalau saya katakan saya di dalam rumah, dengan saya mengatakan yang menempati tubuh saya ini, yang menempati tubuh saya adalah ruang kosong al-faragh al-mauhum, ya al-faragh al-mauhum yang ada di sekitar tubuh saya. Bisa nggak saya mengatakan hubungan antara ain saya hakiki yaitu faragh mauhum ini yang meliputi tubuh saya dengan misalnya rumah ini, bisa menyatu nggak kira-kira? Mafhumnya nggak bisa menyatu. Beda sama mata. Kalau mata bisa menyatu. Ada istirak antara mata hakiki dengan mata majazi. Kenapa? Karena selain karena yang namanya ain itu tadi dia harus mali yang hakiki, yang ghairu hakiki berarti nggak mali, tidak maliun bil makan. Selain itu juga si mata ini yang namanya mata dalam satu waktu Anda bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus. Contoh misalnya, saya puasa mulai dari tulu'ul fajri ila ghurubi syams. Apakah di waktu itu saya hanya puasa saja? Enggak, saya melakukan kegiatan yang lain, ya sholat, ya turu, ya adus, macam-macam. Ya makan, enggak puasa, enggak makan. Oh, gitulah. Nah, pekerjaan-pekerjaan misalnya saya puasa dan saya sholat. Sholat saya itu kan tidak mulai dari terbit fajar sampai akhir tidak tulu'ul fajri sampai ghurubi syams. Tapi saya katakan di hari itu juga. Di hari itu juga saya sholat, di hari itu juga saya tidur, di hari itu juga saya apa misalnya. Nah, maka yang namanya mata hakiki dengan mata majazi itu bisa istirak. Nah, sekarang apa itu hakikatus zaman itu apa? Apa itu zaman? Hakikatus zaman ada 5 pendapat.
Pendapat yang pertama mengatakan bahwa zaman ini adalah jauhar mujarrad. Jauhar mujarrad anil maddah la yaqbalul adam li dzatihi. Jadi menurut pendapat pertama, apa itu? Waktu itu apa waktu? Zaman itu apa zaman? Zaman itu jauhar mujarrad, kata dia. Jadi jauhar yang abstrak yang nggak kelihatan, bukan dari materi, layak balul adam lidati yang dia tidak menerima ketiadaan. Kenapa kata mereka tidak mungkin menerima ketiadaan? Karena menurut mereka yang namanya waktu itu kalau sampai dia tidak ada, berarti ada masa qablu dan ada ba'du kan? Ba'dal intiha wa qablal intiha. Lah yang namanya ba'dal intiha itu waktu enggak? Ba'da itu waktu enggak? Waktu itu kan qablu dan ba'du. Berarti kalau kamu katakan waktu itu berhenti, berarti ada setelah berhentinya waktu. Itu kan waktu juga. Bisa? Berarti enggak akan ada berhentinya tuh waktu itu. Sehingga maka dikatakan layak balul adam lidati. Tidak menerima ketiadaan lidati. Pada zatnya. Oke, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa waktu itu al-falak al-a'zam. Ini jauhar ini. Al-falak al-a'zam, jauhar. Kan kemarin menurut falasifah sudah saya terangkan itu di KAM itu kan sudah saya terangkan bahwa menurut falasifah ada mereka punya konsep uqulul asyrah kan. Nah, dan sudah sampai nanti al-falak al-a'zam. Nah, al-falak al-a'zam itu adalah dia bergerak, berputar dan itu putaran dia putaran paling cepat dan menurut falasifah ini waktu itu falaknya, bukan putarannya, falaknya. Ya itu falak itu apa? Planetnya itu, planet a'zamnya itu. Itu yang disebut waktu kata mereka. Yang ketiga, bukan falaknya tapi apa? Harokatnya. Harokatul falak. Harokatuhu. Gerakannya. Apa? Gerakannya. Menurut yang keempat, bukan gerakannya tapi mikdarnya. Mikdar harokahnya. Mikdarul harokah. Ukuran gerakannya. Jadi gerakannya misalnya berapa kali? Oh, 24 kali selama sehari misalnya begitu. Misalnya aja. Di mikdarnya. Berarti yang kita jadikan zaman itu mikdarnya itu, bukan gerakannya. Tentu saja semua pendapat ini adalah pendapat yang batil. Kalam fadhi. Nggak ada dalilnya dan terbantahkan semua. Ada bantahannya semua. Nah, yang kelima ini baru kalamu ahlil haq, inda ahlil haq apa? Asy'ariyah, mereka mengatakan mutajaddidun ma'lumun yuqaddaru bihi mutajaddidun mauhumun. Kita tulis inda ahlil haq. Mutajaddidun ma'lumun yuqaddaru bihi mutajaddidun mauhumun. Mutajaddidun mauhumun. Dah. Oke. Apa itu waktu? Waktu menurut ahlil haq adalah mutajaddid, pergantian satu fenomena atau satu kejadian gitu aja. Kejadian yang perubahan atau pergantian satu kejadian, satu kejadian atau beberapa kejadian. Maklumun yang perubahan itu diketahui. Di mana yuqaddaru bihi mutajaddid mauhum. Kejadian perubahan kejadian ini kita gunakan untuk mengetahui kejadian-kejadian, perubahan kejadian yang kita nggak tahu. Contoh, misalnya saya tanya, kapan virus datang ke sini? Saya nggak tahu kapan datangnya. Maka misalnya, oke, kalau gitu saya harus mencari perubahan sesuatu, kejadian yang lain, yang mana saya tahu kapan itu terjadi. Oh, virus datang ke sini adalah ketika saya masak teh. Nah, kejadian saya masak teh itu saya tahu. Virus datang saya nggak tahu. Jadi saya bisa mengira-ngirakan datangnya virus setelah saya tahu bahwa ada kejadian yang lain yang saya tahu bahwa saya. Dengan matahari juga sama dengan matahari. Matahari itu kan mutajaddid dan dia maklum. Ketika matahari berada di ketika bayang-bayang manusia berada gitu loh. Makanya waktu itu yang paling jelas itu pakai
perputaran matahari, perputaran planet lah kira-kira begitu. Entah itu bulan atau matahari. Dan karena itu banyak yang tahu, manusia-manusia semua lihat semua kejadian-kejadian itu. Bisa nanti dibalik. Kapan matahari terbit? Kamu baru bangun pagi-pagi, bangunmu telat, nggak ada jam. Jam berapa ini? Nggak ada jam. Waduh, mataharinya udah terbit sejak kapan? Tidur ya orangnya. Bangun tidur gak ada apa-apa. Apa kejadian yang diketahui orang baru tidur? Gak ada yang tahu. Repot juga. Atau ya misalnya ada orang nggak tidur lah ya, dia di rumah gitu aja. Kapan matahari terbit? Oh, matahari terbit ketika si Fulan datang, ketika Zaid datang misalnya begitu. Dia nggak tahu kapan matahari terbit, tapi dia tahu Zaid datangnya kapan, sehingga itu bisa dibalik-balik semacam itu. Mafhum ya? Bas. Bismillahirrahmanirrahim. Mata husulun lil jismi khussa bil azmani. Mata adalah husulul lil jismi, ini kurang ya, bukan ya, lebih aula sebetulnya menggunakan husulul syai', karena yang bisa terkena zaman atau yang bisa terkena aurat mata itu bukan hanya jisim, syai' gitu aja. Husulul syai'i khussa bil azmani, atau husulul syai'i bil azmani fi zamani. Al azman jam'u zamanin, azman itu jamak dari kata-kata zaman, kasababin wa asbab, seperti sighat pewazannya sabab dan asbab. Wa yang qasim kal ain ila hakiki wa ghair hakiki atau majazi. Mata juga terbagi sebagaimana ain terbagi menjadi dua, hakiki dan majazi atau ghair hakiki. Hakiki apa? Wa qaunu syai' fi zamanin la yafdulu alaih. Sesuatu ada pada satu waktu di mana waktu itu tidak melebihi kejadian tersebut. Kakaunil kusufi saatin muayyanah, seperti kapan itu gerhana? Oh, gerhana di waktu ini. Waktunya sudah tertentu. Gerhana kapan? Jam 12 malam nanti gerhana bulan. Berapa lama? 1 jam. Jam 12 sampai jam 1 gerhana bulan. Nah, itu kan waktunya muayyan, tertentu, enggak lebih, enggak kurang. Ini namanya ain hakiki. Mata hakiki. Wa qasaumi lil yaum, saya puasa selama 1 hari. Maksudnya 1 hari di sini tentu saja apa? Ditakdirkan waktu, bukan 24 jam ya, karena ini hakiki. Berarti harus ditakdirkan waktunya. Yaum, karena yaum itu dalam bahasa Arab itu enggak, malam itu bukan yaum. Nah, yaumun lail, malam itu apa? Lail. Kalau yaum itu nahar. Yaum itu min tulu'il fajri ila apa? Aywa, ghurubis syams. Wa ghair hakiki, dan yang ghairu hakiki. Ghairu hakiki berarti wa huwa bi khilafihi. Berarti yafdul kal usbu wa syahr wa sanah lima waqa'a fi ba'dil ajza'ihi. Seminggu, selama sebulan, selama setahun. Itu apa? Ghair hakiki atau majazi. Illa annal hakikiyya fil minal mata yajuzu fil ishtirak. Hakiki dalam mata itu bisa ishtirak pada ghair hakiki. Bi anta tasifa asya' katsirah, kamu mensifati banyak kejadian bil kaun fi zamanin muayyan, ada banyak kejadian di kaun ini, di tempat ini, di satu tempat. Terus kamu mensifatinya atau kamu menyandarkannya dengan satu zaman aja. Di zaman ini saya melakukan ada kejadian ini. Gitu. Bi khilafil ain fil makan al hakiki. Beda dengan ain. Ini kebalik ini ya. Bukan bi khilafil ain fil makan hakiki, bi khilafil makan fil ain al hakiki. Kebalik. Karena yang terbagi menjadi dua itu bukan makan tapi ain. Bi khilafil makan fil ain al hakiki. Waz zaman lughatan. Zaman itu cara bahasa apa? Muddatun qabilatun lil qismah. Ya, muddah yang bisa diqismah. Walihada itlaqu 'alal waqtil qalil wal katsir. Karenanya zaman itu bisa digunakan untuk menyebut waktu, baik waktu yang sedikit atau waktu yang banyak. Karena dia bisa dibagi-bagi, di-manage. Qalahu fil misbah, dinyatakan tertulis dalam kitab Al-Misbah. Waqtalafu fi haqiqati istilahan ala khamsati aqwal. Para mutakallim atau para apa? Akliyun atau manatikoh gitu aja. Mereka berselisih hakikatnya mata itu apa? Secara istilahi ada 4 qaul. Qaul yang pertama faqila innahu jauharun mujarrad anil maddah la yaqbal atam li dzati. Yang pertama tadi. Itu falasifah. Dan ini dibantah. Gimana bantahnya? Bantahnya adalah kalau tadi kan dia bilang bahwa waktu itu mata itu jauhar mujarrad. Jauhar apa? Mujarrad. Yang dia layak balul adam. Alasan layak balul adam apa tadi? Kalau sampai dia adam, maka nanti ada ma ba'dal adam wa ma qablal adam. Ba'dal adam wa qablal adam itu namanya zaman juga sudah. Jadi layak balul adam. Maka kita jawab bahwa
cara berdalil semacam itu akan mengakibatkan yang namanya waktu itu juga la awwala lahu. Berarti dia menjadi apa? Menjadi qadim. Jadi qadim. Bi anna hadzal ladzi istadlaltum bi yang fi intifa' zaman, justru itu meniadakan zaman itu sendiri. Wa taryanul adam alaihi ba'da wujudi ghaira annahu la yunfa' adamu ibtida'an bi alla yujadu aslan. Kamu sendiri mengatakan bahwa zaman itu tidak ada akhirnya lidzatihi. Padahal falasifah mengatakan ada awalnya. Ada awalnya waktu itu. Yang mengatakan Jawhar Mujarrad ada awalnya. Nah, di Jawhar Mujarrad ada awalnya dia. Lah ada awalnya itu kan berarti kan harusnya kan ada awal dengan sebelum ada awal kan waktu juga. Lah itu kok nggak kamu hitung kira-kira gitu loh. Jadi harusnya itu apa? Harusnya kamu anggap juga itu sebelumnya itu sehingga dia apa? La awwala lahu. Dan itu mustahil. Wa qila al-falak al-a'dham. Ada yang mengatakan falak a'dham. Jauhar itu nafsul falak a'dham. Berarti dia bukan Jauhar Mujarrad, Jauhar yang memang betul-betul jisim karena falak a'dham. Nah, dalilnya apa? Dalilnya mereka. Dalilnya mereka adalah Allahu Akbar. Jadi dalil mereka apa? Dalil mereka? Dalil mereka adalah ini dia. Tersusun dari dua premis. Premis yang pertama mengatakan bahwa al-falak al-a'dham muhitun bikulli jismin. Al-falak a'dham, nih, planet yang paling a'dham itu, dia muhitun bikulli jismin. Dia meliputi semua jisim-jisim yang ada di bawahnya, ya kan? Wa zaman muhitun bikulli jismin. Zaman itu juga muhitun bikulli jismin. Maka natijahnya apa? Fal falak al-a'dham zaman. Ya enggak? Coba. Ini kan dalam kias kan berarti kita coret nanti yang mukarrar kan. Al-haddul awsat kita coret. Jadi al-falak al-falak al-a'dham Syakal berapa ya? syakal 2. Al-falak al-a'dham muhitun bikulli jismin. Oke, wal azman muhitun bikulli jismin. Coret yang muhitun bikulli, yang mukarrar dicoret. Maka al-falak al-a'dham azman. Lah ini tentu saja apa? Kias yang batil. Kenapa kias yang batil? Karena ini kias syakal tsani. Kias syakal tsani itu syaratnya harus berbeda antara mujabah dan salibah. Nggak boleh sama-sama mujabah, nggak boleh sama-sama salibah. Sehingga ini batil. Kalaupun benar, maka saya juga bisa mengatakan dengan membantah. Misalnya saya mengatakan al-makan muhitun bikulli jismin. Misalnya al-makan muhitun bikulli jismin. Mukadimah kedua, wa zaman muhitun bikulli jismin. Muhitun bikulli jismin. Fal makan wa zaman. Ya ngaco kalau model kias-kias kayak gini. Apa ya? Yang kedua apa? Harokah. Bukan falaknya tapi harokahnya. Harokah. Dalilnya gimana dalilnya? Dalilnya adalah, saya tulis ya. Dalilnya kalian dengarkan aja. Dalilnya al-harokah al-falak al-a'dham ghairu qarratin lidzat. Ghairu qarrah gitu aja. Wa zaman ghairu qarrah. Di harokatul falak al-a'dham ghairu qarrah. Hah? Harakatul falak zaman. Sik to, harokatul falak al-a'dham ghairu qarrah. Wa zaman ghairu qarrah. Maka yang ghairu qarrah dicoret menjadi al-harakatul falak az-zaman. Ini juga sama dari kias yang kedua. Syakal yang kedua tidak memenuhi syarat. Yang keempat, waqila miqdaru harokatihi. Oh enggak, tapi miqdar harokah. Apa? Miqdar harokah. Dan ini yang qaul asyhar dari qaul yang paling masyhur indal falasifah. Ini miqdarul harokah. Jadi ukuran harokahnya, harokah falak a'dham. Tentu saja ya, kalau semacam ini udah terbantahkan dengan dengan konsep sekarang atau sains zaman sekarang lah, fisika zaman sekarang. Kalau semacam ini udah terbantahkan. Wa madzhabul asy'ariyah lah ini. Wa madzhabul asy'ariyah wa huwa ahlul haq. Siapa ahlul haq? Asy'ariyah. Yang yakin gitu loh kok ragu. Yang Mu'tazilah ini. Masa Asy'ariyah? Kayaknya saya falasifah deh. Waduh, kacau. Madzhabul asy'ariyah annahu mutajaddidun ma'lumun yuqaddaru bihi mutajaddidun mauhum. Jadi mutajaddid fenomena-fenomena atau hawadis, kejadian-kejadian yang silih berganti, berubah-ubah, yang mana perubahan-perubahan kejadian itu kita ketahui. Yuqaddar bihi, dengan perubahan-perubahan yang diketahui itu kita mengira-ngirakan
kita gunakan untuk menerka-nerka, mengira-ngira apa? Atau untuk mengukur mutajaddid mauhum, kejadian yang berubah-ubah yang mauhum yang kita nggak tahu. Izalatan liibhamihi, ya tentu saja tujuannya untuk menghilangi mubhamnya. Pokoknya ta'akas, bisa juga dibalik. Jadi misalnya biasa bima huwa mutasawwar, ya sesuai dengan apa yang kamu fahami, kamu tasawuri. Fa idza qila mathalan, misal kamu katakan mata jaa Zaid, kapan Zaid itu datang? Kamu bisa mengatakan inda tulu'il syamsi. Idza kana al-khatab mustahdhiran lit-tulu, karena memang mukhatabnya orang yang diajak bicara itu tahu kejadian kapan tuluknya matahari. Bisa juga dibalik, misalnya justru si mukhatab ini yang dia tidak tahu itu bukan tuluknya matahari. Tuluknya matahari dia tahu. Dia justru tidak tahu tuluknya matahari. Yang dia tidak tahu itu apa? Datangnya Zaid. Kebalik dong. Yang dia tahu itu datangnya Zaid. Dia tidak tahu tulu'ul asyams. Maka wa idza qila mata tulu'ul syams, kamu bisa katakan yuqalu hina jaa Zaidun, ya ketika Zaid datang. Karena liman kana mustahdhiran maji'a Zaidin, bagi orang yang tahu kedatangannya si Zaid, kama fil mawaqif, semuanya dalam kitab mawaqif. Allahu a'lam. Ada berita kan? Kembali ke mungkin ke awal sedikit. Imkan itu kan ada mawjud sama makdum. Yang mawjud jauhar arud. Lah taksim ini tuh istiqra'i ya? Bukan apa? Taksim apa? Taksim apa mungkinat tuh makulat ini kan cuma bahas jauhar dan arud saja. Imkan kan? Ya. Lah ya itu taksim istiqra'i atau Istiqra'i. 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 Yang lain? Nggak ada? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala